Lah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumil falah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaum idil fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turuq fanadaw ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbil karim yamunnu bil khair thumma yusibu alaihi al jazil. Laqad amartum bi qiyamil lail faqumtum wa umirtum bi siyamin nahari fasumtum wa ata'tum rabbukum fa aqbidu jawaizikum. Fa'idha sallu nada munadin ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasyidin ila rihalikum fahuwa yaumul jaizah wa yusamma dhalikal yaum fis sama yaumal jaizah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat idul fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita pergi ke masjid yang mulia ini, dan di hari yang mulia ini, yaitu hari penuh dengan pemberian hadiah, hari penuh dengan kebahagiaan, melaksanakan sholat idul fitri. Semoga dosa-dosa kita yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal ibadah kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari pembalasan, yaitu hari kiamat nanti, kita diberikan syafaat oleh beliau, syafaatul ummah, yaitu menambal amalan-amalan kita yang penuh penyakit ini, sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang khosyin, orang-orang yang khusyuk beribadah, dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat idul fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling penting khatib sampaikan di mimbar ini adalah marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketakwaan inilah tujuan utama ibadah puasa yang baru saja kita jalani selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kemarin. Hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh kebahagiaan menyambut hari raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman setelah menjalani ibadah puasa Ramadan. Dalam riwayat Imam Tabrani, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, para malaikat berkumpul di sepanjang jalan, balasan yang berlipat-lipat. Laqad umirtum bi qiyamil lail faqumtum, telah diperintahkan kalian untuk sholat lail, sholat tarawih, maka kalian mengerjakannya. Wa umirtum bisyamin nahar fasumtum, dan kalian diperintahkan oleh Allah berpuasa pada siangnya dan kalian berpuasa.
wa ata'tum rabbakum, dan kalian taat kepada Tuhan kalian, fa'aqbidu jawaizikum, maka para malaikat berseru, terimalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza shallu nada munadin, ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ada malaikat yang berseru, ala inna rabbakum qad ghafara lakum, ketahuilah Allah Tuhan kalian telah mengampuni dosa kalian. Farji'u rasyidina ila rihalikum, maka kembalilah kalian dengan penuh ketenangan menuju kendaraan-kendaraan kalian. Fahuwa yaumul jaizah, inilah hari penerimaan hadiah. Wa yusamma dzalikal yaum fis sama yaumul jaizah, dan di langit pun hari ini disebut pula sebagai hari pemberian hadiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun kemenangan Idul Fitri bukan sekedar kemenangan, karena kita telah menahan lapar dan dahaga. Kemenangan yang sebenarnya adalah ketika kita berhasil membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama puasa adalah mencapai derajat takwa. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah madrasah rohaniyah, sebuah sekolah spiritual yang melatih kita selama sebulan penuh. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, menjaga lisan, dan memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, serta memperhalus dan memperbaiki akhlak. Namun para ulama mengingatkan bahwa ujian sebenarnya adalah setelah Ramadan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang fenomenal, kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan min alamati qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha. Tanda diterimanya suatu kebaikan adalah adanya kebaikan setelahnya. Artinya, jika setelah Ramadan kita tetap rajin beribadah, memperbaiki akhlak, maka itu pertanda bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwa ada manusia yang merasa telah banyak beramal tetapi ternyata menjadi orang yang merugi. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbiukum, katakanlah, apakah kami akan beritahukan bil akhsarina a'mala, kalian tentang orang-orang yang paling merugi di kehidupan, sedangkan mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ayat ini memberikan peringatan bahwa sekarang bisa saja merasa telah banyak beribadah, tetapi ternyata amalnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, atadrunal minal muflis, wahai para sahabatku, apakah engkau tahu tentang orang-orang yang bangkrut, tentang orang-orang yang merugi? Para sahabat menjawab, qalu al muflisu fina malla dirhama wala mata. Kanjeng Nabi, orang yang muflis atau orang yang merugi adalah kita yang tidak punya dirham dan tidak punya harta serta modal usaha. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bijaksana memberitahukan kepada kita, faqal innal muflis min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wasyamin wa zakatin. Sesungguhnya
orang-orang yang merugi min ummati dari golonganku adalah mereka yang datang di hari kiamat kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya pahala sholat dan dengan gigihnya puasa mereka serta banyaknya zakat yang ia keluarkan. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, akan tetapi mereka juga membawa dosa, mencaci maki saudaranya, wa qadhafa hadza, memfitnah, menuduh orang-orang yang tidak mereka lakukan atau memberi berita hoax, wa akalama hadza wa akalama la hadza, mereka merampas harta saudaranya tanpa haknya, wasafaka dama hadza, dan mereka menumpahkan darah temannya, wa daraba hadza, dan memukul mereka tanpa salah, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Memang mereka lepas dari hukuman dunia, akan tetapi Allah akan memberikan balasan ketika di hari kiamat kelak. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebaikan-kebaikannya, wa hadza min hasanati. Mereka yang di dunianya belum mendapatkan balasan, mereka akan datang diambil kebaikan-kebaikannya, sholatnya, zakatnya, dan puasanya diberikan kepada mereka yang telah disakitinya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Jika pahalanya telah habis sebelum semua kesalahannya terbayar, maka dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang bisa saja membawa pahala sholat, membawa pahala puasa dan banyaknya zakat yang telah mereka keluarkan, tetapi jika menyakiti orang lain, memfitnah, menggunjing atau mendalimi sesama, maka pahala amalnya akan habis untuk membayar kesalahannya kepada manusia. Inilah yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang muflis, yaitu orang yang bangkrut di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Selama bulan Ramadan kita memperbaiki hablum minallah, hubungan kita dengan Allah melalui puasa, sholat, dan membaca Al-Quran serta ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena pada hari Idul Fitri kita diajarkan untuk menyempurnakan hablum minan nas, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Durimat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka menjaga hubungan baik dengan Allah serta menjaga hubungan yang baik pula dengan manusia, dengan tetangganya, dengan saudara-saudaranya. Karena itu dalam tradisi masyarakat kita ada budaya yang sangat indah, yaitu halal bihalal, saling memaafkan antar satu sama lain. Tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim memutus hubungan selama 3 hari berturut-turut. Dengan saling memaafkan, kita berharap dosa-dosa kepada manusia dihapuskan, sehingga kita tidak termasuk orang yang bangkrut atau orang muflis kelak di akhirat. Para ulama salaf mengatakan, laisal id liman labisal jadid walaisa wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah mereka yang memakai pakaian baru, tetapi hari raya adalah bagi mereka yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Karena itu kemenangan Idul Fitri ini adalah ketika hati kita bersih, hubungan kita dengan sesama manusia menjadi baik, dan ibadah kita semakin meningkat, semakin khusyuk dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah. Amin
amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Subhanallah, subhanallah.